niat, tujuan, dan maksud dari klien kami untuk mengunggah konten tersebut itu spesifik ke satu konten yang namanya OnlyFans. OnlyFans itu sendiri sejatinya tidak diatur, tidak diakui, dan servernya juga nggak ada di Indonesia. Jadi tidak diatur dan tidak diakui di Indonesia, ya kan? Jadi kami melihat ada usaha dari klien kami untuk menempatkan konten tersebut ke tempat yang sesuai wadah dan sesuai dengan porsinya, yang mana ternyata di platform tersebut diperkenankan adanya hal-hal konten-konten yang berbau ke asusilaan. Jadi pada intinya kita tidak mengelak, cuman kita menggarisbawahi ada zona abu-abu yang begitu besar terkait tentang OnlyFans itu sendiri. Kemudian perlu diingat, OnlyFans itu bukan sesuatu yang sifatnya publik ya, sifatnya sangat private, tidak bisa diakses sama semua orang, ya kan? Jadi kalau konteks publik itu sendiri, kalau menurut kami, publik itu bisa dikonsumsi dan diakses sama khalayak umum tanpa terkecuali. Nah, sedangkan OnlyFans itu kan enggak. OnlyFans itu hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses, ya kan? Dan sifatnya tertutup. Butuh atensi dan perhatian khusus, dengan hormat kami sampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan yang lain untuk bisa tegas dan bisa membantu permasalahan-permasalahan terkait pornografi yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada daya-daya yang lain yang menjadi korban atas keabu-abuan permasalahan terkait tentang OnlyFans itu sendiri. Mengingat OnlyFans itu sendiri sebenarnya tidak diatur, tidak diakui di Indonesia, dan servernya juga nggak ada di Indonesia. Mungkin itu dilanjutkan sama Mas Erlambang Pucung. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwasanya karena memang yang dikatakan oleh klien kami bahwasanya sifat kooperatif itu kami tunjukkan, kami harapannya kedepannya bisa menjadi justice kolaborator terhadap kepolisian. Bagaimana langkah selanjutnya, karena memang kita pasti tahu bersama kegaduhan ini muncul, ya kan? Selanjutnya pasti akan merembet pada hal-hal sensitif lainnya. Makanya kami berusaha amat sangat untuk bisa kooperatif dalam permasalahan ini. Mungkin selanjutnya untuk sangkaan terhadap pasal yang disangka kepada klien kami, ya kan, yang jelas ada dua hal yang terkait, ya ini terkait Undang-Undang ITE dan juga pornografi. Lebih jelasnya, ya kan, mungkin nanti bisa langsung dari pihak kepolisian komunikasi, ya kan, dari terkait bidang terkait untuk bisa menjelaskan lebih lanjut sangkaan-sangkaannya seperti apa. Berarti ya tadi sempat disinggung akan menjadi GC ya, atau justice. Berarti artinya Mbak Dea ini akan mengungkap lebih banyak aktor-aktor atau siapa-siapa saja yang menjadi aktor di OnlyFans itu, khususnya di Indonesia sendiri. Biasanya itu terkait apa bisa dijelaskan? Kalau spesifiknya mungkin kita belum bisa jawab secara detail, nanti tergantung dari kepolisian seperti apa. Yang pasti kita akan selalu hormat dan mematuhi segala prosedur yang ada. Nanti komunikasi dengan pihak kepolisian seperti apa, nanti hasilnya akan kita update. betul. Yang sudah disampaikan sama Mas Erlambang Pucung, jadi yang pasti kita mau jadi justice kolaborator supaya nanti permasalahan ini sudah berhentinya di daya aja gitu.